Oke, welcome back again to my channel. It's Vio here. So, kali ini aku bakal lanjut untuk nonton Drakor Week Hero episode kali ini udah episode 5 teman-teman. Jadi 3 episode lagi. Ini kayaknya bakal end sih, dan aku nggak tahu sih aku bakal lanjut drakor apa, tapi kayaknya udah punya gambarannya sih, soalnya kayaknya aku udah pernah ngelihat banyak banget banyak banget sebenarnya drakor-drakor yang seru banget dari tahun ke tahun, dari zaman ke zamannya gitu kan. Jadi aku pikir setelah ini tuh aku entah bakal itu ngelanjutin drakor apa lagi, aku juga masih belum memutuskan. Tapi yang jelas kita fokus ke Week Hero aja dulu, episode kelima, dimana ini bener-bener kayak mind blowing sekaligus hal mengejutkan banget gitu buat aku khususnya gitu ya, karena kan bisa dibilang kayak jadi episode kemarin-kemarin itu mereka terlibat sama grupnya si Sokdae, si Gilsu ya, bisa dibilang Gilsu gitu. Nah terus akhirnya tuh mereka bisa menangkap Gilsu gitu kan, menangkap kelompok si Gilsu ini. Terus pas udah sampai ke polisi gitu, nah ya berhasil lah pokoknya intinya ya, si En, Bumsok sama Suho gitu. Nah yang aku masih bingungnya itu adalah kemarin itu tuh ternyata sekaligus meng-reveal atau terungkap fakta tentang si Bumsok ini siapa sih. Ternyata Bumsok ini tuh adalah anak dari seorang anggota dewan gitu, salah satu anggota dewan yang terkenal banget gitu ternyata. Dan kemarin itu tuh aku masih nggak ngerti gitu, dia pas pulang bapaknya itu malah mukulin dia. Itu dia nggak pakai baju ya, dia nggak pakai baju terus mukulin dia, terus pakai tongkat golf gitu maksudnya. Nah aku bingungnya itu maksudnya kenapa bapaknya itu ngedidiknya tuh keras banget kayak gitu. Aku bener-bener kayak bingung banget gitu. Dan yang aku bingung juga, yang aku sampai sekarang masih belum ngerti itu adalah jadi bapaknya ini tuh berusaha supaya si Bumsok itu tuh bisa bertarung, bisa melawan anak-anak yang lain kayak gitu. Jadi maksudnya itu dia tuh berusaha supaya bikin anaknya jadi petarung atau bisa ngelawan orang yang ngehituin dia atau gimana sih, aku nggak ngerti sih. Aku nggak ngerti cara dia, karena dia sebelum dia jadi anggota dewan katanya dia itu benar-benar kayak aktif banget untuk menghadapi masalah kenakalan remaja kayak gitu guys. Jadi I don't know about his father actually, but menurutku itu salah satu metode yang terlalu ini sih, ekstrim banget sih ya kalau kata aku. Jadi dia pingin mengeluarkan atau mengembangkan potensi si Bumsok itu, tapi dengan cara yang tidak masuk akal. Justru malah dia bukan mengembangkan supaya mengeluarkan sisi nggak bisa dibilang psikopat sih, tapi kayak sisi sangarnya si Bumsok itu dengan cara yang nggak wajar gitu. Apakah dia memang sudah mengatur pertemuan sama Gilsu apa segala macam, terlibat sama gangster, bandar judi atau kayak gitu, kali ya. Oke, paling kita bakal melihat ya di episode kali ini. Aku penasaran banget sih. Di episode kali ini mungkin lebih tentang ceritanya, kita bakal terkejut tentang ceritanya si Bumsok ini sih ya, aku rasa. Oke, kita langsung saja lah ya, tak berlama-lama lagi. 1, go! Episode 5. Oke, balik seperti normal ya, biasa. Ini masuk sekolah tapi dia kayak kayaknya sakit gitu, memar kayak karena habis ini sih. Rumor apaan? Oke. Kirain dia sakit jalannya kayak gitu karena sakit badannya. Gila sih itu mah sakit, nggak kebayang sih dia berapa kali dipukulin sama tongkat golf sama bapaknya dong.
sama polisi tuh dia bilang antek mereka tuh maksudnya gimana nih, anteknya si ini, si dua orang, si Suho sama si N ini. Aku masih belum ngerti sih. Maksudnya gimana? Apa yang masih dikhawatirin sama si Bumsok ini masih belum terlihat jelas atau belum terlihat apapun itu ya. Ya, seperti biasa Suho. Oke, kali ini Suho mau traktir nih. Suho mau traktir guys. Gaja-gaja. Pokoknya kalau ada restorannya bagus, makanan enak, udah Suho pasti langsung oke oke. Ayo kita pergi. Cewek an cewek. Wah. Tapi kok kayaknya dia kayak merasa terganggu gitu ya. Bukan terganggu sih, tapi lebih kayak terkejut kali ya. Kenapa dia sering banget ngelihat itu apa sih, eh apa ya, sering banget nge-stalking Suho gitu. Apa dah, dia tuh punya kepribadian apa dah, nggak ngerti. Jangan bilang dia cemburu cuma gara-gara ngumpul sama si itu. Ini ibunya ya, ibu si En ya kayaknya. Belum. Kok emaknya tuh kayak cuek gitu ya, tipe-tipe yang kayak cuek gitu sih kayaknya. Ngapain dia ketemu sama anaknya kalau misalkan cuma ngomong sepatah dua kata terus dia pergi lagi cuma gara-gara tugas dia, ya ampun. Nona Ajumma.
Apa sih, dia tipe orang yang nggak suka diabaikan atau gimana dah? Masih belum ngerti sih sebenarnya sama 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 dia ya, maksudnya kepribadian si Bumstok ini gitu. Oke, dia kayak cemburuan atau gimana gitu ya. Ya yang pastinya dia bukan cemburuan karena cewek, karena Suho sama cewek itu sih. Atau dia, kenapa kenapa mandangnya kayak gitu sih? Creepy banget sumpah. Dia ngerasa kayak apa sih, cemburu gitu sama hubungan pertemanan mereka ya. Kenapa dia nggak bisa seluas itu mungkin berteman sama yang lain gitu ya. Ya karaoke norebang itu tidak tidak heran. Ini dua orang yang pendiam langsung kayak, sumpah dia mukanya udah gak enak banget sumpah bungsuk. Dia punya masalah apa dah? Ngerasa kayak apa sih, ke ngerasa buruannya itu diambil sama orang lain gitu ya, sama mangsa lain. Mangsanya kayak diambil sama orang lain gitu. Kayak marah, kesal yang kayak gitu sih. Tapi masalah dia tuh nggak mau ini, nggak mau ngasih tahu sebenarnya apa sih. Ini temen temen dia di sekolah yang lama ya kayaknya sih. Tapi aku penasaran juga sih yang dibilang sama Yongbin di episode awal. Dia apa sih, si Bungsok itu dikeluarin atau dipindahin karena apa dah? Pasti ada sebab suatu hal gitu kenapa dia mesti harus pindah-pindah gitu. Weh, ya ilah. Enggak, menurut lu gue baik-baik aja. Ya ampun, ketemu kan jadinya. BTW itu dia masalahnya apa dah?
Sini. Ya, diamlah. Masih suruh diam. Woi, woi, emosian terus dari kemar bos. Emosian terus bos. Uh, eh, 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 eh. Ya, banget. Dari kemarin masalahnya. Stres. Kayak orang nggak kayak orang nggak karuan. Oh, dia nginget. Oke. Karena ketemu sama itu kali dia nginget kali ya. Alah, nelpon lagi. Matiin. BTW penasaran sih seburuk apakah dia dulu di masa lalunya atau gimana gitu. Tapi kayaknya wajar sih kayaknya. Mungkin ada saatnya kayaknya Bungsok ini bakal mengamuk nanti, tapi entah sama siapa gitu, entah sama temennya yang di sekolah dia dulu atau di sekolah dia yang baru gini, yang sekolah yang baru ini gitu. Siapa dah? Oh, itu bareng sama Suho. Dia frustasi, gengs. Dia frustasi. Gue tepatnya frustasi sih. Woi. Oh, dia ngajarin kuda-kuda untuk ini ya, fighting ya. Hmm. Oh. Oh. Take it down.
Oke, balik ke sekolah. Bukan. Kayaknya dia ke rumah Bungso, kirain ke rumah ke sekolah, balik ke sekolah. Takut, takut ketemu sama itu. Dari mana itu pohon-pohon uang, aduh. Hmm? Udah bilang gitu? Oh, jadi dia diadopsi ternyata. Oke, 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 oke. Oke, make sense ya kenapa ayahnya bilang kamu tuh tak ada harapan. Jadi ayahnya tuh menginginkan anaknya tuh terbaik gitu. Tapi tidak seperti yang diharapkan oleh ayahnya. Oh, 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 oh. Mungkin karena dia tuh nggak bisa bela diri, nggak bisa ngelawan gitu, jadi dia terpaksa harus tiap itu tuh harus pindah-pindah sekolah gitu. Sedangkan dia takut, ayahnya ini takut reputasinya hancur karena kok anaknya pindah-pindah sekolah mulu sih. Mungkin dikira anaknya tuh bermasalah, bikin masalah sama orang, padahal bukan. Padahal anaknya tuh sendiri yang dikejar masalah apa dibully sama orang gitu ya. Makanya ayahnya tuh melatih dia supaya bisa kuat untuk bertarung tuh, supaya mungkin nggak takut sama bully-bulian teman lain gitu. Rumah sakit berkali-kali. Oke. Nangis. Oh. Hah? Terus lu yang mau beresin masalahnya gitu? Wah, ini lagi ini ya. BTW tadi ada berapa orang sih? 4 orang ya kalau nggak salah. Bungsok mau ngelawan gitu 4 orang, iya Bungsok. Suho mau ngelawan 4 orang sekaligus nih.
Udah gentar duluan. Apakah karena perkelahian ini akan membangunkan jiwa-jiwa jahatnya Suho, jiwa-jiwa psikopat atau kasarnya Suho? Jadi penasaran kan? Oh, bungsu kah? Wah. Eh, pada kaget tuh langsung. Siapa lu nyuruh gue minta maaf? Pasti gitu kan awalnya. Awalnya pasti gitu kan. Ya, apa sih? Nonsense banget, nggak jelas banget nih orang pasti. Dia mikirnya kayak gitu sih. Ya lu kan tuh banyak kesalahan, lu ngebully anak orang gitu kan. Lu cara pikir dia aja yang salah. Masa mau berteman tapi harus dibully dulu dah. Maaf ya, jadi emosi saya. Tuk parasa gua he. Oh. Bertemannya itu ngebully kan berarti maksudnya. Let's see. Enggak, muka lu nggak menunjukkan lu menyesal sih. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Enggak, muka lu enggak. Oh, mampus. Mampus. Aduh, kacamatanya sampai itu dong. Dia bisa ngeliat kan? Enggak ya? Gimana dah? Eh. Oh, sakit dah tuh kena. Sakit dah tuh kena. Gini nih ya. Gini nih ya kalau sekalinya bumsok marah tuh.
Sefrustasi itu kah? Sumpah, sumpah, kaget loh, kaget banget sumpah. Nggak tahu sih dia kalau ngeliat orang ternyata kayak gitu ya. Iya, kayak kerasukan, serius dah. Atau dia paling benci sama orang yang populer gitu, kayak tipe si Suho. Tapi kan Suho nggak ini, nggak, maksudnya siapa, dia nggak mengharapkan popularitas sih. Siapa dah itu? Emang tipe Suho kayak gitu kan orangnya. Jangan sampai ketemu, sumpah. Siapa lagi dah? Ketemunya malah sama ini lagi. Siapa sih? Gan Yongbin. Sumpah ini bukan waktu yang tepat banget sih. Wah, itu beneran. Woi, terus si bungsoknya begon, terus bungsoknya kenapa ikut dah bungsoknya? Aduh. Yang mending lu pergi aja dah bungsok. Aduh. Apa mau diajar? Wih. Brutal, brutal, brutal. Woi, woi. Oke, dia balas dendam. Woi, patah kagak tuh tangannya? Enggak juga. Siapa kalian? Ikutan. Kok kayaknya dia tipe orang yang kalau misalkan orang itu nggak sesuai sama dia, terus dia kayak bakal pindah ke komunitas lain atau geng lain gitu ya. Dia tipe yang kayak pingin dihargai atau pingin dipuji orang lain gitu, tapi malah gabung ke grup ini ya. Siapa nih yang Yongbin ini, yang ex-nya gengnya Yongbin?
Evil banget sih. Ini evil Boomsok ya berarti. Ini kayaknya pertama kalinya dia ini sih minum kayaknya nih kayaknya. Buset. Wah. Kenapa dah? Unfollow. Oke. Jadi dia tipenya tipe yang berteman tapi ada sesuatunya gitu. Sedangkan Suho kalau berteman itu kan Suho dengan si N itu berteman itu karena memang ini tulus gitu. Jadi dia tipe yang berteman karena ada sesuatu. Weh, ini mau ke tempat cewek, mau kebunuh orang, apa gimana dah? Orang udah mabuk kayak gitu. Gile langsung berubah ya 120 derajat Boomsok ya. Wede. Dia nggak kuat minum kan? Sumpah ini bener-bener di luar ekspektasi. Kita bisa melihat di sini sisi lain dari Boomsok ya. Jadi begini nih, Boomsok kalau misalkan Kalau misalkan Boomsok dilawan begini jadinya teman-teman. Jadi bisa dibilang kayak mungkin apa ya? Ternyata Boomsok tuh kayak tipe orang yang kayak gitu sih. Dia jadi kalau misalkan udah bosan sama kelompok teman dia yang ini, dia bakal mencari yang seide atau bisa dibilang kayak yang cocok sama dia gitu. Jadi karena ada perkelahian dikit, padahal cuma dikit doang ya, padahal kelahi sama si Suho, tapi kayak langsung unfollow banget gitu kan. Sebelumnya tuh kayak dia tuh bener-bener kayak bukan mendewakan sih bener-bener kayak menyanjung si Suho banget, apa yang kayak gitu. Tapi karena ada semenjak bisa dibilang kayak perkelahian atau selisih kayak gitu, dia langsung kayak menjauh banget gitu. Ya tipe-tipe teman yang memanfaatkan cuman popularitas doang gitu kan. Kalau temannya udah temennya ini tipe-tipe teman yang memanfaatkan temennya itu untuk sesuatu. Jadi dia berteman karena sesuatu gitu. Beda banget kalau sama si An sama Suho, dia bener-bener kayak teman itu berteman tulus tanpa melihat sesuatu dari orang tersebut gitu. Gak nyangka banget sih Suho tipe yang kayak gitu sih. Ya, aku gak nyangka sih Suho adalah tipe orang yang seperti itu. Tapi Boomsok. Tapi yang jelas aku penasaran selanjutnya bakal seperti apa untuk episode selanjutnya. Jadi ya kita langsung saja lah, kita tunggu atau kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya untuk episode ke-6. Kira-kira nih, ya pasti aku yakin sih pasti ada aja atau ada masalah yang bakal ditimbulkan atau dibikin sama si Boomsok ini. Aku rasa gitu kan ya. Oke, paling segitu aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, juga subscribe. Jadi terima kasih.